Apalagi kalau misalkan nggak lolos kira-kira dipecat nggak tuh pelatihnya? Karena kontrak yang Oh tadi ya, 2+2 sih kayaknya kayaknya enggak. enggak lah ya, Tapi kalau aman lah ya. evaluasi ya harus. Evaluasi itu kan mau hasilnya juara juga tetap kan ada meeting evaluasi. Tetap ada. Apalagi kalau enggak juara, apalagi kalau enggak lolos, ya tetap harus evaluasi gitu. Halo, follow Bicara Bola. Kembali lagi bersama saya Alfonsus Kelvan di channel kesayangan kita, podcast Bicara Bola. Hari ini saya kedatangan tamu, bisa saya bilang dia dari sisi supporter, pengamat juga, suka bola juga, dan fans timnas Indonesia juga. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang timnas Indonesia bareng-bareng. Tanya jawab sama Mas Jo. Apa kabar Mas Jo? Baik Bang Alfon. Jo Pasopati Bang. Pasopati, iya. Saya pikir tadi supporter Persis Solo Bang. Oh bukan. Solo itu kan Pasopati ya. Pasopati ya. Kalau saya Pasopati itu nama anak panahnya Adipati Karna. Jadi begitu anak panah itu keluar, begitu dilesatkan dia nggak akan pernah meleset. Itu sih filosofinya. Gitu. Kelas. Berarti aslinya Jogja Bang ya? Jogja. Lahir di Jogja tapi SD saya udah di Jakarta sampai sekarang. Gitu. Jakarta di mana tadi Bang tinggalnya? Saya di kota wisata Cibubur. Oke Bang, sebelum kita lanjut ngobrolnya for Bicara Bola, jangan lupa subscribe tombol channelnya YouTube-nya Bicara Bola, follow juga Instagramnya dan akun sosial medianya yang lain seperti TikTok. Oke, akhirnya nih Bang, kita mau bahas sepak bola Indonesia nih Bang, tentang timnas Indonesia. Kan sekarang John Herman udah jadi pelatih Indonesia nih, udah resmi nih Bang. Menurut Abang gimana nih? Optimis gak Indonesia nih? Kalau optimis selalu ada lah. Siapapun pelatihnya kita sebagai pecinta timnas pasti optimis Bang. Iya kan? Ya? Dari Iya dulu mau iya siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, bodo amat lah kita optimis. Iya, Cuma iya. soal hasil kan itu beda gitu ya. Nah, kalau si John Hartman ini datang membawa harapan baru ya jelas. Karena yang pertama dia sepertinya kan netral nih. Iya. Netral dalam artian ya memang dipilih federasi tapi ini sudah tidak ada dikaitkan sama kemarin. Yang main kemarin lah ya. Nah iya karena dari STY ke Kluivert itu kan seolah-olah kontra. Nah ini kan netral nih. Iya. Jadi pasti pendukung timnas juga sudah terlepas dari isu itu kan. Jadi optimis harapan baru itu juga pasti ada dengan track record John Hertman yang pernah pegang Selandia Baru, terus Kanada walaupun berangkat dari tim wanita tapi paling tidak kan hasilnya ada. Berarti Iya kan sih. manajemen dia bagus tuh. Hmm. Kalau menurut saya gitu Iya, ya, iya. berarti kan manajemen dia bagus, cara dia pegang orang bagus. Ya itu tinggal diterapkan aja, entah gendernya apa ya, cara kerjanya mungkin sama gitu. Kalau penilaian saya sih gitu. Tapi emang kayaknya emang John Hertman ini dibanding sama yang sebelumnya kayaknya emang dia lebih baik ya. Maksudnya track recordnya juga masih bagus. Sedangkan yang sebelumnya kan kayak ya waktu dia datang ke Indonesia aja gue nggak seberapa yakin sih sebenarnya sih Bang. Seperti Clifford itu. Ya kalau dia datang itu gimana ya? Ya itu media kalau menurut saya ya. Iya. Kayak soal penyambutan deh. Sekarang yang jelas-jelas punya track record bagus, penyambutannya kok sepi. Nah kemarin itu berarti yang nyambut siapa? Kan gitu Bang. Iya benar juga sih. Apakah itu murni dari supporter atau itu politik dalam sepak bola? Ya kita nggak tahu. Nah yang nyambut siapa tuh gitu. Nah sekarang kok malah sepi. Ya sama sih kayak waktu kedatangan Sintayong juga sepi. Dan Sintayong juga bilang bukan perkara bagaimana disambutnya, tapi bagaimana di saat dia meninggalkan kan. Nah iya kan di situ kan. Mungkin karena yang nyambut Patrick Kluivert kemarin tuh mungkin ya supporter-supporternya atau fans-fansnya dia kali ya yang mau minta sainsnya tantangannya dia mungkin kali ya. Ya bisa aja ngefans sebagai pemain, cuma kalau sebagai pelatih ya Kurang mungkin sih. Ya gimana joki tong setan disuruh ngelatih bola ya muter aja di situ. Tapi kan kayak John Hertman sendiri kemarin kan penyambutannya pun nggak ada kayaknya, biasa aja gitu kan. Ini menurut pandangan Abang sendiri sebagai fans ya, apa ini skeptis atau gimana Bang? Kalau skeptis ya bisa aja. Bisa aja ya. Bisa aja. Ya mungkin lagi sibuk juga.
bisa juga memberikan pelajaran, sudahlah gitu. Bisa juga udahlah jangan terlalu lebay kayak kemarin konferensi pers di hotel mahal, medianya Iya. luar biasa, gembar-gembornya gila gitu. Tapi begitu jalan nggak ada pengawalan kritik tuh. Ya harusnya kayak kita pasti saya yakin lah semua support John Hartman ya. Tapi kan kita tetap harus kritik gitu. Iya juga sih. Ya walaupun nggak harus dengan teriak nanti out, ya kan nggak harus begitu. Tapi kan tetap keras juga terus. Sekarang sales panci aja ditarget gitu. Ya masa iya dia pelatih yang digaji mahal nggak ditarget, ya nggak boleh gitu juga. Iya sih. Ya buktinya kan di Kanada yang seperti tahu juga dia walaupun tim cewek tuh ya. 36 tahun katanya ya. Belum pernah masuk Piala Dunia tuh ya. Oh iya sejarah juga yang cowok. Yang cowok ya. Terus dia berhasil. Ya siapa tahu di Indonesia kan dia bisa, apalagi dengan dia mau tinggal di Indonesia kan bareng keluarganya. Mudah-mudahan sih dia bisa ngeliat langsung nih sepak bola Indonesia seperti apa, Liga 1-nya, Liga 2-nya. Jadi ngambil pemain timnas ya bukan dari diaspora aja nih. Iya betul. Siapa tahu kan pemain-pemain lokal dari Liga 2 atau Liga 1 ada yang berpotensi bisa diambil kan Bang ya. Iya. Nah kalau itu kan kemarin dia jabarin tuh waktu konferensi pers soal program kerjanya bagaimana, jangka pendek, jangka panjang gitu. Jangka pendeknya kan jelas begitu dia sampai sini dia menyapa dulu kan semua pemain timnas siapa gitu. Bang Jaya dia sapa, terus dia kirim surat ke 60 orang yang kira-kira punya potensi untuk masuk tim nasional. Dia kabarin dia sudah di Indonesia, kalian semua paling enggak saya pantau lah gitu. Jadi perkenalan dia sudah ada. Dia rendah hati lah menurut saya karena dia duluan kan yang kasih email, kasih sapaan, kemudian dia bilang akan banyak mendengarkan saran kritik dari expert entah apa itu namanya yang berkecimpung di sepak bola. Kemudian dia mendengarkan, dia akan kerucutkan menjadi sebuah bahan untuk pengambilan keputusan langkah dia selanjutnya gitu. Ya bagus sih menurut saya, kerangka berpikirnya bagus lah. Bagus gitu. ya. Tapi Bang ini kalau Abang lihat sendiri masih ada nggak sih embel-embel tentang dari coach STY dulu nih yang dari sisi supporter sendiri masih ada yang belum move on belum dari STY ini? Banyak Bang. Banyak ya. Jadi walaupun John Hartman ini datang masih ada yang berharap STY balik gitu ya atau kalau saya sih sepakat move on, nggak usah balik pun nggak apa-apa. betul sih ya. Tapi prestasinya yang menurut saya berhasil di STY itu yang harus dibalikin. Diterusin lah ya. Ya diterusin. Jadi sepak bola bedain sama politik lah. Politik ganti pemimpin, kebijakannya ganti, ya jangan gitulah. Di sepak bola jangan gitu. Semua yang bagus terusin aja. Terus yang sudah ya sudah lah gitu. STY pun ya sekarang udah menikmati pesangonnya, ya biarin aja sih gitu. Jangan diganggu-ganggu lagi gitu. Apalagi kan dengan pencapaian STY kemarin ini kan pasti supporter juga ekspektasinya tinggi nih. Iya. Ke John Hartman kan. Menurut Abang tuh wajar apa enggak sih? Wajar Bang. Wajar aja ya. Wajar banget ya. Saya sebagai dari pecinta sepak bola Indonesia, siapa sih yang nggak seneng Indonesia dulu main kayak gitu. Iya sih. Main bisa cepat, secara fisik bagus, umpannya akurat, umpan pendeknya bagus, directnya bagus, serangannya cepat. Ngos-ngosan dikit sama ST juga di awal-awal diganti Bang dulu. Iya sih, benar. Dengan keras disiplin begitu ya kita seneng Bang. Tapi ya sudah ya nggak tahu ternyata ada yang nggak seneng. Iya. Ya maksud gue juga sepakat sih Bang. Maksud gue dengan ya bisa dibilang basicnya dari STY ini tinggal nganjutin deh kerangka yang udah dia bikin nih. Berapa tahun ini mendingan pelatih-pelatih yang baru sekarang bisa ngelihat, bisa ngkaji lagi, tinggal nerusin aja nih. Iya. Mungkin ya tinggal nama-namain aja yang kurang-kurang mana Iya, yang dikit betul. kan. Terus kemudian Bang kalau dari si John Hartman ini seberapa yakin Abang sama dia untuk megang timnas nih? Kalau dilihat dari track recordnya jelas saya lebih yakin dari pelatih sebelumnya. Bukan kecuali sebelumnya kosong nih. Kita nggak ada sepak bola, kemudian John Hartman datang. Ya mungkin saya nggak yakin. Tapi kalau dibandingkan dengan pelatih sebelumnya, ya jelas saya lebih yakin ke John Hartman daripada ke
si Joki Tong Setan itu kan. ya sebetulnya kasihan sih Kluivert nggak tahu apa-apa, tapi Iya kan sih. ya udahlah resiko kena imbasnya gitu. Eh, dengan track record dia di Kanada dan komunikasi kemarin dia juga bagus banget dengan antusias dia ketika diwawancara, dia memberikan jawaban optimis, positif vibe gitu. Kalau anak sekarang bilang, ya paling enggak kita seneng dulu sama sosoknya Bang. Jadi kita support totalnya apa ya? Ya seneng gitu. Ya tetap nanti kritik mah pasti ada. Tapi yang paling enggak saya seneng, optimis, seyakin apa, ya masih 70% lah. 70% ya. Iya. Oke Bang, kan seperti yang kita tahu nih, John Hartman sendiri ini kan dia butuh waktu 4 tahun nih buat bisa Untuk di? Kanada, Oke. bawa Kanada lolos ke Piala Dunia. Mm-mm. Nah, apa ini PSSI dan publik Indonesia mau nunggu selama itu gitu loh? Apalagi kan berkaca yang sudah belum sampai ini aja udah coret. Publik nggak mau. Nggak mau ya? Publik nggak. Menurut saya fans timnas karena menurut saya sendiri deh paling nggak usah bawa publik, saya aja. Kemarin kan sudah dibangun pondasinya. Walaupun ada beberapa pengamat bilang pondasi apa gitu. Ya paling nggak kita merasakan itu. Iya. Jadi apalagi yang ditunggu? Masa kalau cuma lolos di Piala Dunia atau berbicara banyak di Asia, masa iya nggak bisa gitu. Benar sih. Kemarin bisa, masa iya sekarang enggak. Nah itu kalau dari saya gitu. Nah kalau dari federasi apakah mau nunggu? Ya kalau mereka sih ya kemarin di kontrak sudah dijabarkan 2+2 ya berarti kan. Iya. Berarti terus ada beberapa berita di media juga akan dinikmati prosesnya, akan menghargai durasi kontrak itu, tidak ada pemecatan. Berarti paling enggak kontrak pertama kan 2 tahun. Apapun prestasinya ya evaluasi tetap, tapi kemungkinan tidak ada pengambilan keputusan untuk Pecat cut lagi. off ya, kayaknya sih begitu. Itu gua rasa lebih baik sih. Ya. Iya. Ya Gua- mumpung ini netral sih sebetulnya untuk berproses, tapi sedikit aja lah berprosesnya dalam artian pengenalan pemain, karakter pemain, potensi orang ini tuh mainnya cocok di apa, di formasi apa. Ya boleh lah, cuma bukan proses yang dari nol kayak dulu, janganlah gitu. Nggak ada waktu lagi, keburu tua nih pemain media sport. Iya betul. Iya kan? Ini aja udah beberapa mungkin udah nggak bisa main kan? Karena lewat usianya juga kan? Untuk di next Piala Dunia ya. Iya. Kalau ada kualifikasi lagi kan mungkin udah beberapa mungkin udah nggak ada yang bisa main lagi usianya udah Yang lewat. tua ya kalau soal itu saya berharap kalau nggak bisa main pun bukan karena jelek, karena ada regenerasi yang lebih bagus sih. Harusnya. Iya, saya pengennya sih begitu. Gue juga pengennya gitu sih Bang. Gitu. Terus Bang dari Abang sendiri nih ada nggak sih kekhawatiran tentang si John Hartman ini kalau udah mulai bekerja nanti? Kekhawatiran di saat dia mulai bekerja ya nggak ada. Justru khawatirnya kalau dia nggak kerja tuh. Iya kan? betul, iya. Kayak kemarin di Indonesia enggak, di nggak tahu di mana nonton di Barcelona gitu ya. Kita malah khawatir, nah besok bagaimana nih gitu. Iya sih benar. Kalau dia kerja ya kita nggak khawatir kan. Apapun hasilnya yang jelas kalau dia kerja dia bikin secara maksimal ya mau bagaimana gitu. Itu sih. Kemudian nih Bang, event yang terdekat untuk si John Hartman ini kan Piala AFF nih ya bulan Juni, yang ya kita biasa sebut bilang Piala Ciki lah. Ini kemungkinan besar dia bakal pakai pemain lokal atau dari Asia Tenggara nih. Nah kalau gagal kena evaluasi nggak nih? Oke. Untuk pemain kalau yang di Eropa udah jelas karena itu bukan agenda FIFA pasti ya nggak kan. bisa datang. Itu nggak bisa. Mau nggak mau harus memaksimalkan yang ada di dalam negeri dan bermain di Asia Tenggara. Kalau untuk saat ini kualitas pemainnya yang di dalam negeri
yang mantan diaspora ya, udah bukan diaspora lagi kan ya. Diaspora kan warga negara Indonesia yang Kebanyakan ada di luar negeri, kerja di luar negeri. Ini sekarang mainnya di Liga 1 Nah, berarti kan udah bukan diaspora lagi tuh, ya. Pemain timnas kita yang bermain di katakanlah Tom Haye, Eliano di Persib, kualitasnya untuk di AFF ya udah banyak orang bilang itu udah melebihi standar pemain yang ada di sini sih. Bener. Ya harusnya kita bisa lah bicara banyak ya bicara gitu banyak. harusnya. Nah tinggal meraciknya bagaimana nanti si John Herdman ini, apakah posisinya pas dengan pemain itu, kapasitasnya sesuai ya atau bagaimana gitu. Iya. Kalau harus dipaksakan misalnya cocoknya dengan 3-4-3, John Herdman kemudian harus 4-3-3 karena dengerin usul pundit ya nanti keulang lagi. Bingung juga pundit-pundit ini. Ya. Tapi kan ini seperti yang Bang bilang tadi kan pemain udah nggak bisa dibilang pemain diaspora lagi karena beberapa dari mereka ada yang main di Dewa juga. Iya betul. Ada di Persib. Ya saya rasa bisa lah ya bicara banyak nanti ya di AFF ya. Harusnya. Kalau melihat peluang timnas sendiri nanti Bang dari Abang di Piala AFF nih gimana? Kalau bicara peluang ada enggak? Ada dong, Ada sih harusnya ada. Karena ada dan enggak, ya setiap klub pasti ada. Bahkan Timor Leste pun ya ada. Cuma kan berapa persen. Nah kalau lihat peluangnya, nah kita harus lihat juga kekuatan tim lawan. Kemarin kita satu grup sama Vietnam sama Singapura ya. Nah Vietnam yang sekarang kan ngeri Bang. Di Asia, di U23 sekarang dia kemarin terakhir semifinal ngalahin Uzbekistan ya. Iya ya. Uzbek ya? Enggak yang Vietnam. Vietnam. Nah, itu udah semifinal ya. Oh, yang Uzbek Cina ya. Cina menang lawan Uzbek, Vietnam lawan UEA ya. Nah, itu kan Udah bagus berarti udah berkembang nanti banget pasti ya. kan sebagian itu main, Bang. Pasti itu. Di situ digabung sama timnas senior mereka. Itu sama kayak Indonesia waktu itu kan main juga di timnas senior. Iya sih. Nah, yang ngeri kan ini. Nah, nanti kalau di grup ini kita bisa mendominasi ya atas Vietnam, ya kemungkinan sih bisa lah ya. bisa. Nah, tapi kalau di grup ini susah payah, itu yang harus jadi PR sih. Kacau sih kalau sampai nggak lolos mah, aduh. Bener-bener gue sih kalau dari gue sih Bang targetnya mereka bisa sampai lolos ke final sih. Kalau emang semua pemain diaspora itu bisa main ya. Bukan final ya pasti bisa juara, gue yakin banget. Kalau komposisi pemainnya sama ya. Ya juara sih, mau dibilang Piala Ciki atau enggak harus juara. Karena memang katakanlah ada sebagian fans Indonesia bilang itu cuma Piala Ciki. Tapi kan gini, sesuatu itu berharga apa enggak karena kan disepakati Bang. Ya juga sih. Kayak misalnya ini buat kita berharga nih kopi ini. Cuma orang bilang apaan sih kopi ya dia nggak butuh. Tapi buat kita ini berharga, buat ASEAN itu piala berharga. Ya kita juga harus dapetin. Nggak boleh kita lewatin terus itu piala Ciki ya enggak. Terus kita kecilin ya jangan gitu juga. Kalaupun misalnya piala Ciki nggak dapet, tapi katakanlah kita juga bisa bicara banyak di Asia. Karena pemain diaspora itu bisa bermain di tim utama dan di Asia bicara banyak. Ya dua-duanya punya nilai sendiri-sendiri kan. Nggak bisa mentang-mentang ini di Asia bagus kemudian di ASEAN ya itu piala Ciki. Ya nggak bisa. Semua punya nilai sendiri-sendiri dan harus disepakati dulu itu. Di ASEAN AFF berharga, di Asia ya piala Asia ya berharga. Ya harus itu dulu. Sepakat sih kalau gue itu bener. Kemudian nih Bang, banyaknya pemain diaspora yang bermain di sini kan Liga 1 berarti keuntungan juga nih kan. Karena kalau Piala AFF gini kan harapan juara tuh pasti ada lah ya. Tinggi lah ya. Itu gimana tuh menurut Abang? Wajar karena dari awal kita belum pernah merasakan itu. Iya sih. Kan pengen juga lah kita pemain kita angkat piala itu kan gitu. Kalau yang di junior kan sudah, nah seniornya kan belum. Ya masa iya nggak bisa dari yang dulu sampai sekarang program naturalisasi ya walaupun sebagian
nggak bisa main karena bermain di Eropa, tapi kan ada pemain yang sudah dinaturalisasi yang bermain di dalam negeri dan di kawasan Asia Tenggara. Dan itu kualitasnya juga bukan buruk. Bermain di Thailand mereka semua pemain inti. Iya sih. Iya, yang di Indonesia juga Inti juga. inti. Ya harusnya bisa, Bang. Harusnya. Harusnya ya. Gue sih maunya juara sih Bang, udah. Iyalah, memang Nggak harus begitu. Nggak ada ceritanya nggak lolos atau apa. Apalagi kalau misalkan nggak lolos kira-kira dipecat nggak tuh pelatihnya? Karena kontrak yang tadi iya. 2+2 sih kayaknya Kayaknya enggak. enggak lah ya, Tapi kalau aman lah ya. evaluasi ya harus. Evaluasi itu kan mau hasilnya juara juga tetap kan ada meeting evaluasi. Tetap ada. Apalagi kalau enggak juara, apalagi kalau enggak lolos ya tetap harus evaluasi gitu. Kalau dari pandangan abang sendiri, kira-kira program naturalisasi ini harus dilanjutin atau gimana Bang? Lanjut, Bang. Lanjut ya? Lanjut. Tapi sesuai kebutuhan aja gitu? Sesuai kebutuhan tuh dalam artian apa? Maksudnya misalkan kita kurang pemain di posisi gelandang atau back. Oke deh, ini kita nyari naturalisasi nih. Kayak gitu maksud saya. Kalau soal posisi itu kalau pemain berbakat nanti bisa disesuaikan, Bang. Kalau menurut saya. Yang penting dia punya potensi dan dia mau. Itu yang pertama. Terus berarti kalau tadi jawaban sesuai kebutuhan atau enggak, idealnya begitu. Tapi untuk sekarang kalau misalnya Pascal Strike mau, masa nggak diambil, Bang? Iya juga ya. Terus Ambil yang mau aja dulu nih ya. ya tapi kan punya potensi kan. Iya. Ya itu ambil dulu gitu. Katakanlah misalnya Pascal Strike jadi nanti masuk di posisi CB kita. Nah Justin Hapner masa iya nggak bisa dikulik-kulik untuk naiklah sedikit jadi gelandang bertahan misalnya begitu. Toh Verdong pun kenyataannya kemarin Bagus main di dia. tengah bagus banget kan gitu. Jadi udahlah yang penting dia punya potensi, memang berbakat sebagai pemain bola. Untuk posisi ya nanti tergantung pelatih lah meraciknya bagaimana gitu. Dan kenapa saya bilang harus lanjut? Ya anggap aja gini lah cara pikir gampangnya lah. Kalaupun ada pertentangan, ya terus bagaimana dengan pemain kita nggak bisa maju dong kalau kita mengandalkan tim naturalisasi. Ya sudah. Kalau memang mau memajukan pemain binaan Indonesia sendiri, ya silahkan diproses. Silahkan bekerja, akademinya diperbaiki, semuanya perbaiki dulu. Nah ini anggap aja ini tentara bayaran. Suruh dia tempur di depan supaya kita nggak keserang nih. Untuk mempersiapkan dapur kita sendiri. Jadi dapur kita aman, yang di depan juga tempur. Ya udah biarin aja pemain naturalisasi yang memang bisa bersaing di Asia. Datengin, ya itu aja suruh tempur. Ini perbaiki. Nah nanti setelah ini siap, ya ini baru maju gitu. Jangan terus ini ditolak, lah ini suruh tempur, ya keluar dapur aja belum bisa. Ntar rontok lagi, kita marah-marah lagi. Terus menurut abang siapa aja nih pemain naturalisasi yang grade A lah? Saat ini. Waduh, kemarin Pascal Strike udah nolak. Terus si yang di Jerman Ulrich ya. Ulrich. Oh itu sih bagus banget sih. Kalau itu benar-benar tipikal gelandang yang pekerja keras, mau turun oke, naik oke. Dia bisa melihat peluang temennya dengan sepersekian detik. Dia tahu prioritas, persentase kesempatan dia lebih berpeluang dari saya, dia sangat tahu itu. Oh itu mah bagus banget Bang. Iya. Kalau itu mau sih Bagus ya. wah itu kita beruntung banget sih. Sama ada beberapa yang siapa ya, saya baru baca sekilas sih cuma lupa namanya. Bermain di Jerman juga. Dia main di Liga 2-nya gitu Bang? Kalau si Ulrich kayaknya di Kaiserslautern, Stuttgart ya. Stuttgart ya. Nah, wah itu Top ya. itu bagus. Tapi ya nggak tahu bisa dibilang kelas A atau enggak. Nah itu kan
penilaian itu masing-masing orang. Nah, kita Masing-masing nganggapnya orang kelas A, tapi kalau Coach Justin bilang ini tier 3, tier 4 bagaimana dong? Nah Bang, kalau misalkan pemain diaspora saat inilah yang grade A yang udah di Indonesia, menurut abang lah, pemain diaspora timnas saat ini nih. Yang Bang Jai udah Bang Jai jelas. yang udah jelas ya. Kevin Dix Iya, iya. gue demen banget. Tuh. Verdong iya. Terus ya kiper jelas. Kiper ya sih, 2 kiper kita Bang top sih. Iya. Saya yakin kok Martin Paes itu kalau misalnya bermain di Italia, bermain di Premier pun layak lah. Nggak harus di MLS dengan refleks begitu ya. Iya. Ya entah orang bilang konsisten atau enggak di klubnya, tapi yang jelas setiap bela timnas dia bagus terus. Bagus terus. Ya gue berharapnya sih juga sih dia jangan main di sini dah. Oh iya, kalau itu sih iya. Jangan dah. Ini main di sono aja udah. Kalau itu Untung iya aja masih jangan. rumor kan, untungnya Iya. masih rumor. Ya sekarang gini Bang, abang kan main bola nih. Emang kenapa nggak boleh main di sini? Kan kita nyarinya kan pemain diaspora Bang. Maksudnya nyari pemain di luar kan kita mau ngambil ilmunya nih. Skill-skillnya dia kita bisa belajar. Kalau misalkan dia main di sini beda, maksudnya dia main di sana dia bisa ketemu sama kayak Messi kan. Mungkin dia cara bermain taktiknya juga di sana lebih beda lah di sini lah, gaya bermain segala macam, gaya build up segala macam. Kalau di Liga 1 kan kalau menurut saya ya kurang lah. Kan tujuannya timnas ngambil lo dari saat ini menurut saya Bang ya. Timnas ngambil lo karena lo bermain di liga dan level yang jauh di atas Liga 1 nih. Jadi lu pulang bisa membantu timnas gitu loh. Tapi bukan berarti gue mengecilkan pemain-pemain atau kiper-kiper yang ada di Liga Indonesia, enggak. Seenggaknya dia punya pengalaman yang lebih. Karena kan kita persiapannya ke World Cup. Terus ada Piala AFF segala macem. Nah dia di sana udah ketemu sama pemain-pemain yang sudah bermain di World Cup. Ketika datang ke Indonesia, dia bisa nih berbagi cerita, pengalaman segala. Itu sebenarnya Bang. Kalau dia mau main di sini lagi, apa yang kita mau belajar dari dia, ambil dari dia. Justru kan waktunya lebih banyak untuk berbagi ke orang-orang sini yang tadinya cuma Ya, tapi seminggu kan- 2 minggu ketemu, ini bisa selamanya nih ketemu. Tapi kan gak update Bang. Main bola kan update terus Bang. Tapi gue kurang aja sih kalau dari gue sih. Bukannya meremehkan yang lain, gak. Mending lo di sono aja deh, gak usah balik. Nah ini saya mau tanya nih Bang. Dulu waktu masih aktif, sekarang masih aktif nggak main bola? Masih sih, Sebagai kiper gue. profesional juga? Profesional udah enggak. Karena gue masih sekarang lagi sibuk kuliah Bang. Oh gitu. Kuliah hukum. Sama gue jadi ngelatih juga, jadi pelatih kiper. Ya sekarang main tarkam aja. Oh gitu. Nah kalau di dunia profesional itu di klub katakanlah ya. Budaya pemain kita ada nggak sih berangkat 1 jam sebelum latihan dimulai dan pulang 1 jam setelah latihan selesai, itu ada gak sih gitu latihan dengan sendiri yang kalau memang dia mau tenang bebas terus, kalau mau apalah terserah, pokoknya dia mau ekspertin keahlian dia gitu? Ada Bang, tapi gak banyak. Ada beberapa tapi gak banyak. Yang abang kenal siapa? Boleh disebut namanya gak? Yang saya kenal yang paling rajin dulu ya, waktu saya masih di Persebaya itu David Da Silva. Itu striker. Dia suka manggil saya. Dampaknya kelihatan. Abang lihat sekarang dia main David Da Silva tuh kayak gimana. Luar biasa tuh dia. Terus kalau libur dia ya normal. Beberapa pemain juga ada yang ngelakuin itu sih. Libur dia latihan? Libur dia nge-gym. Kalau saya dulu waktu masih main, kalau saya waktunya libur, saya gak mau sentuh bola. Lihat bola pun saya gak mau. Oh oke. Kalau itu saya dulu. Tapi kalau misalkan mau latihan, karena dulu saya pelatih saya orang Brazil, misalkan latihan kita jam 4, itu kiper 1 jam sebelumnya udah di lapangan, udah duluan. Kalau pemain-pemain lain ya kurang. Tapi tergantung sih Bang. Kalau di timnya tuh ada fasilitasnya oke, ada tempat gym dekat lapangan. Sometimes ada beberapa, kebanyakan sih pemain asing. Dia ke gym dulu, baru dia ke lapangan. Kalau pemain-pemain lokal itu mungkin pemain-pemain muda Bang. Saya nggak tahu sekarang dia masih main bola atau enggak. Itu kebanyakan gitu. Dan kebanyakan yang mesnya tidak jauh dari lapangan. Kayak dulu waktu saya masih main di Borneo, itu bisa pemain-pemain muda nambah dia. Karena mes kita di dalam stadion. Jadi yang spesialis gelandang
Dia main ngoper-ngoper bola, angkat-angkat bola. Mm-mm. Kadang di tiang gawang, di gawang itu dikasih target, dia nge-shoot. Termasuk saya juga. Saya latihan juga, kadang mereka yaudah deh syuting, gue yang nangkep gitu. Di Tapi itu latihan. memang di hari latihan bukan di hari libur ya? Di hari libur biasanya. Jarang sih kalau sebelum latihan atau setelah latihan. Jarang, paling jogging, nambah fisik sendiri. Kalau di rumah? Kalau di rumah paling mereka nge-gym doang sih. Oh nge-gym doang ya. Mm-mm. Kayak kita kan kalau lihat kayak Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo kan di rumah dia ada aktivitas tuh. Nah, pemain-pemain kita tuh begitu nggak? Beberapa iya. Beberapa, tidak semua tapi beberapa iya. Macem-macem. Perbedaan peningkatan fisik kualitasnya kelihatan dengan pemain yang melakukan itu sama enggak? Ada yang kelihatan, ada yang so-so. Kan sebenarnya balik lagi tuh ke pola hidupnya dia, istirahatnya dia gimana malamnya, persiapin dirinya dia gimana. Karena kan sometimes kita udah nyiapin performa kita nih. Ini topiknya lah bang. Iya. Kita latihan, persiapin, udah sampai sini tek. Tapi kita ada salah makan atau misalnya begadang, istirahat nggak bagus, istirahat nggak bagus, itu nggak butuh waktu lama bang, langsung turun lagi, nol lagi. Paling jelek tuh begadang sih. Begadang ya. Kalau gua. Godaan terberat kenapa harus begadang tuh apa sih sebetulnya? Sometimes tuh emang di kamar kita main handphone atau nonton, kayak gitu-gitu bang. Kadang kita susah tidur, ada aja sih. Nggak mesti yang kita keluar malam, enggak. Kadang pun saya di kamar nggak bisa tidur, di jam 1, jam 2. Cuman begadangnya di tempat tidur, sambil main handphone, main game. Nggak bisa tidur aja berarti ya? Iya, cuman itu sebenarnya nggak boleh juga sih. Karena itu performa bangun pagi jadi lebih males, susah lagi nanti. Bawaan jadi males aja. Jadi ya semuanya kembali ke pemainnya. Kalau dia merasa kurang, ya dia nambah sendiri. Atau mungkin dia tanya sama pelatih fisik, latihan apa nih yang bagus buat gue nih, gue mau nambah ini. Nah, tapi kan kalau begadang nggak bisa diganti dengan latihan. Iya enggak. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Karena begadang itu pasti menurunkan. Menurun. Iya kan? Jadi dia memang mesti ngatur lagi, balik Iya. ngatur lagi. Istirahatnya minimal tuh minim 6 jam lah. 6 sampai 7. Bagusnya 8 jam. Minimnya 6. Pemain asing pun begadang. Kalau pemain asing, kalau jarang sih bang. Gua kalau di mes tuh pemain asing dia tinggalnya sendiri soalnya. Beda dia. Kalau kita di mes, biasa kan mereka bawa family kan. Jadi mereka dapat rumah gitu. Kayak gitu sih bang. Terus bang, aku tanya lagi nih. Tadi kan abang nanya gue tanya abang Iya. lagi nih. Iya, saya penasaran tuh itu gitu. Tapi emang rata-rata pemain bola sih ya beda-beda sih karakternya bang. Beda-beda. Sesuai apa yang dia butuh ya dia tambah. Kalau emang dia rasa cukup ya cukup. Kayak gitu. Oke bang, kita balik lagi nih. Program naturalisasi ini yang paling sukses di PSSI kira-kira di pengurusan sekarang atau siapa bang menurut abang? Nah, sukses itu kan penilaian, berarti kan ada indikatornya tuh. Indikatornya apa? Kita harus sepakat dulu apa nih? Indikatornya apa? Misalnya secara pencapaian timnas sejauh mana melangkah gitu. Ya termasuk sukses sih. Berarti kan walaupun kemarin nggak banyak waktu di U23 Piala Asia kita sampai semifinal. Kalau indikatornya adalah pencapaian tim nasional, ya oke. Atau indikatornya adalah timnas seniornya bisa melangkah sampai paling nggak di round 4, ya oke. Tapi kesuksesan ini sukses dalam hal menaturalisasi, apa sukses dalam hal pemain naturalisasi yang diproses itu bisa berdampak ke tim nasional? Apa dulu nih bang? Berarti bisa dibilang proses naturalisasi ini yang dilakukan PSSI sekarang ini sukses. Kalau prosesnya sih iya. Hasilnya? Nah hasilnya ya seperti kita tahu sampai di round 4 kemarin. Itu udah bisa dibilang sukses belum sih? Kalau untuk saya pribadi, oke. program naturalisasinya sukses, untuk pencapaiannya Belum. sukses juga. Oh sukses. Karena ya pemainnya kan juga bukan yang grade A. Kalau kata Coach Justin kan ya, bukan grade A, pelatihnya juga bukan grade A juga. Tapi kita bisa bersaing di Asia, bisa sampai di round 4.
ya menurut saya itu udah mendobrak sejarah Indonesia lah. Iya sih. Menurut saya sih. Terus kalau misalkan, bukan misalkan, maksudnya boleh saya bilang gimana nih program-program PSSI yang lain menurut abang? Kayak naturalisasi, terus pengembangan grassrootsnya, usia mudanya. Kalau grassroots itu sih pasti PR ya. Itu PR lah sih ya. butuh pemodal. Kalau memang mau melibatkan swasta misalnya, butuh pemodal, dan pemodal itu baru bisa menikmati hasilnya mungkin 10-15 tahun lagi. Kayak misalnya dia mendirikan akademi yang benar-benar akademi ya, maksudnya bukan namanya akademi tapi pengelolaannya secara SSB gitu. SSB kan sekolah sepak bola, jadi siapapun yang mau sekolah kan tinggal bayar aja anaknya masuk. Tapi kalau akademi di luar negeri itu kan sepertinya dia yang pilih anak. Iya, udah persiapin buat profesional nih kan. Iya, nggak bayar kan. Kayak misalnya si Messi dari Argentina ya diambil sama La Masia, ya dia biayain semua, keluarganya kalau mau ikut ke sini ya ikut semua. Nanti dia nikmatin hasilnya ketika masuk ke profesional dan dijual dan segala macam lah. Nah, pemodal besarnya siapa? Siap nggak menikmati itu 15 tahun lagi? Dia rekrut anak-anak berbakat, SSB-nya dia ambil, masukin akademi, ditanggung semuanya, baru bisa nikmatin kemudian. Nah itu sih PR sih. Nah terus lapangan, Iya. sekarang ini kelurahan di sini ada berapa lapangan sepak bola? Ya katakanlah ada 5-6. Apakah setiap lapangan itu ada sekolah sepak bolanya? Belum tentu. Sedangkan kalau mau ke grassroots paling enggak satu kelurahan misalnya satu. Nah nanti satu kecamatan satu akademi, setiap kelurahan satu SSB. Nah Iya itu kan ada puluhan bahkan ratusan. Nah setiap kecamatan nanti ada akademi. Setiap pemain SSB yang bagus diambil ke akademi gitu kan. Dari akademi baru masuk ke jenjang ke Profesional. yang profesional. Nah pemodalnya yang di kecamatan tadi tuh. Iya. Itu kan duitnya harus banyak bang. Iya sih. Nggak bisa nyari profit situ karena non pengembangan. Iya betul. Karena kalau masuk bikin SSB atau akademi mau cari profit ya salah itu pemahamannya berarti. Kalau SSB mungkin masih oke lah ya cari profit ya. Ya, tapi nggak mungkin banyak kan bang. Oh iya betul, karena ya itu kan bukan, kalau untuk sesuatu yang dipelajari itu bukan premier. Apa? Bukan kebutuhan premier, iya betul. Orang pasti sesuatu yang dipelajari ya les pelajaran, sekolah itu dulu kan. Sepak bola ya nanti dulu. Iya. Gitu. Terus bang, PSSI ini kan kembali nunjuk pelatih yang CV-nya bisa dibilang udah Piala Dunia lah ya. Dengan target Piala Dunia juga. Kira-kira dengan pelatih yang sekarang ini mampu gak sih ini PSSI memenuhi target? Wah kalau bicara mampu atau enggak. Menurut abang aja deh. Menurut penilaian abang. Kalau dari track recordnya mampu. Berarti nggak ingkar janji lagi ya? Kalau mampu nggak bisa dibilang ingkar janji sebetulnya bang. Iya ya. Iya kan target. Iya sih target. Kita target pertandingan hari ini menang, ternyata kalah. Kan kita bukan bohong. Kita udah punya target asalnya ya. Iya. Nah tapi kan, nah itu tadi. Makanya kemarin kan kita fans timnas itu bawel soal blueprint itu kan. Nah itu kan supaya apa? Supaya transparan. Gitu. Jadi nggak cuma jujur aja nih bang. Jadi orang kadang nggak bisa bedain tuh transparan dan jujur. Bagus memang dua-duanya. Tapi gini, kalau transparan itu dari prosesnya kita sudah dikasih tahu bang. Ya, dari prosesnya kita mau bagaimana, programnya apa, jangka panjangnya, jangka pendeknya kita dikasih tahu. Dan kita disertakan untuk mengawasi program itu. Mengawasi selama program itu berjalan. Tanpa ditutupi. Itu transparan dan jujur. Tapi kalau jujur doang bang, kan bisa orang jujur kalau nggak ditanya nggak ngomong bisa bang. Iya juga sih. Jujur kan cuma dampak aja nih hasilnya. Ketika hasilnya jelek, yang ini nggak ngomong sepanjang proses. Begitu hasilnya jelek baru dia jujur. Ya kan percuma bang. Jadi harus transparan dan jujur dari awal sampai akhir, terbuka,
diawasi, terbuka dengan kritik, ya bebas gitu. Kenapa transparan harus jujur? Ya kalau cuma transparan terang-terangan doang tapi kejelekannya siap diketahui, ya bukan jujur transparan soal kejelekan aja, tapi ya yang bagus gitu supaya bisa diawasi. Benar. Penjahat juga transparan bang, ngerampok kan dia nggak tutup-tutupin, tapi kan itu nggak bagus gitu maksudnya. Betul. Sepakat. Oke bang, harapan buat federasi dan timnas nih dari abang. Semoga nggak ada susah juga ngomongnya. Semoga tidak ada dikaitkan dengan politik tertentu. Ya kalau terafiliasi, ini Indonesia jelas pasti ada afiliasi, karena mungkin juga itu yang mempengaruhi keberhasilan federasi melakukan naturalisasi. Karena kan jabatan-jabatan ini bisa dengan mudah untuk melobi semua terkait. Kalau afiliasi nggak apa-apa, tapi paling nggak secara kepentingan politik jangan dicampur aduk antara sepak bola dan politik, supaya tidak mempengaruhi dalam mengambil keputusan gitu. Jadi nanti yang dianggap menguntungkan, ini nggak menguntungkan, padahal yang lebih bagus yang mana nanti dikalahkan, ya paling nggak begitu. Terus kemarin juga jadi pelajaran itu, ya sudah kalau memang berniat untuk kasih pelatih ini kesempatan, ya dijalankan dengan benar, kasih kesempatan misalnya 2 tahun dengan proses yang bagus, dengan program kerja bagus, ya kasih maksimal, kasih apa yang dia minta, kasih terlepas hasilnya bagaimana, nggak apa-apa. Tapi jangan kayak kemarin ketika kita punya harapan besar ya dipatahin gitu. Ini kita lagi seneng-senengnya Indonesia kayak layangan di atas gitu. Federasi datang gunting benang, waduh kita kan kesel ngeliatin lagi putus gitu. Oke, thank you bang. Oke sahabat bicara bola, bicara bola seru banget ngobrol sama Mas Jo. Salah satu bisa saya bilang udah bisa dikatakan sebagai pengamat lah ya. Wah enggak, saya mah seneng timnas aja lah. Timnas, oke. Seneng timnas aja terus ya udah bahas timnas. Bahas gitu timnas aja sih. ya. Iya. Oke, menarik sekali tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Jo sebagai hobi, penyuka, supporter timnas, pemerhati timnas juga. Semoga ada yang bisa kita ambil dari obrolan hari ini. Dan harapan kita juga semoga pelatih John Herman bisa membawa Indonesia ke yang jenjang lebih baik lah, ke Piala Dunia tentunya, dan bisa juara nanti di Piala AFF. Oke, followers Bicara Bola, saya Alfonso Kelvin dari podcast Bicara Bola. Mohon undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, Bang. Thank you ya. Terima kasih Bang.